Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Indah Rizky, NPM 211070712015, Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Baitur Rahmah. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Yang terhormat kepada Bapak Nova Arikman, DR, SKM, MKes, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang etika profesi kesehatan masyarakat. Yang pertama, Kode Etik Profesi Kesehatan Masyarakat. Kode Etik Profesi Kesehatan Masyarakat Indonesia yang diuraikan dalam bab-bab dan pasal-pasal sebagai berikut. Pasal 1. Setiap profesi kesehatan masyarakat harus menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan etika profesi kesehatan masyarakat. Pasal 2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, profesi kesehatan masyarakat lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Pasal 3. Dalam melaksanakan tugas dalam fungsinya, hendaknya menggunakan prinsip efektivitas, efisiensi, dan mengutamakan penggunaan teknologi tepat guna. Pasal 4. Dalam melakukan tugas dan fungsinya, tidak boleh membeda-bedakan masyarakat atas pertimbangan-pertimbangan agama, suku, golongan, sosial politik, dan sebagainya. Pasal 5. Dalam melakukan fungsi dan tugasnya, hanya melaksanakan profesi atau keahliannya. Selanjutnya, standar profesi kesehatan masyarakat. Ada 4 poin standar pelayanan profesi kesehatan masyarakat. Yang pertama, pelayanan profesi untuk melakukan fungsi pengkajian. Contoh, yang melaksanakan pemantauan status kesehatan untuk mengidentifikasikan masalah kesehatan atau kondisi lingkungan yang berbahaya. Yang kedua, pelayanan profesi dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan kesehatan. Contohnya yang pertama, menginformasikan, mendidik, dan memberdayakan penduduk seputar persoalan kesehatan. Yang kedua, menggerakkan kemitraan dengan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan. Yang ketiga, pelayanan profesi untuk menjamin akses yang tepat dan pelayanan yang cost-efektif. Contohnya, menegakkan hukum dan peraturan yang melindungi kesehatan dan menjamin keselamatan. Menciptakan sistem rujukan yang dapat menjamin pemberian layanan kesehatan yang dalam kondisi ketidaktersediaan layanan. Yang keempat, pelayanan profesi dalam mencari solusi yang inovatif. Contoh, melakukan penelitian untuk mencari pengetahuan, wawasan baru, dan solusi yang inovatif terhadap masalah kesehatan. Contohnya yaitu tenaga kesehatan masyarakat wajib melaksanakan tugas yang dipercaya pimpinan kepadanya dengan penuh tanggung jawab, teliti, dan akurat. Setiap profesi kesehatan masyarakat harus menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan etika profesi kesehatan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, profesi kesehatan masyarakat lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Selanjutnya kita masuk standar profesi bagi profesi kesehatan masyarakat. Perlunya serta pentingnya standar kesehatan masyarakat bagi profesi kesehatan masyarakat yaitu agar bisa mengedukasi dan mampu memberikan langkah-langkah dalam pencegahan serta pengendalian penyakit baik melalui cara promotif maupun preventif. Dengan kebutuhan, etika, serta norma yang ada di masyarakat, paling penting bahwa profesi kesehatan masyarakat, pekerjaan yang sedang dilakukan atas nama sendiri secara profesional. Oleh sebab itu, mengapa sangat diperlukannya standar kesehatan bagi profesi kesehatan masyarakat? Karena profesi kesehatan masyarakat dapat dipercaya dan dapat membela apa yang mereka percaya, dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Contoh standar profesi kesehatan masyarakat yaitu konflik
kepentingan yang dialami dokter okupasi atau klinisi yang telah bekerja bertahun-tahun di industri yang berisiko tinggi, misalnya industri asbes. Biasanya dokter perusahaan berada dalam kondisi serba salah. Di satu sisi harus mengikuti keinginan manajemen perusahaan agar tidak terlalu mengekspos informasi bahaya kepada karyawan agar tidak mengganggu proses produksi. Di sisi lain, ada pertentangan hati nurani dalam dokter karena setiap karyawan memiliki hak untuk mengetahui informasi tentang bahaya kerja dan tentu saja bertentangan kode etik profesi jika tidak menyampaikan risiko atau bahaya kesehatan. James tahun 1995. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.